Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 1 Praktikum Bahasa Pemrograman Web. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang client side. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1 terlebih dahulu. Yaitu yang pertama, anggota pertama yaitu Ilham Akbar dengan BP 171152-2003. Selanjutnya Muhammad Farhan A dengan BP 1911521020. Selanjutnya Muhammad Idris dengan BP 191152-2012. Dan yang terakhir yaitu saya sendiri Sintariandini BP 191152-3012. Untuk materi pertama yaitu penjelasan tentang client side yang akan dijelaskan oleh Idris. Kepada Idris dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya yaitu pengertian dari client side. Nah, apa itu client side? Client side programming merupakan program komputer pada web yang dijalankan di sisi klien oleh web browser. Operasi ini membutuhkan akses ke informasi atau fungsi yang berada pada klien, namun tidak pada server. Skrip untuk client side biasanya dimasukkan pada dokumen HTML, namun juga dapat berada pada file terpisah yang direferensikan oleh file yang akan menggunakannya. Skrip client side juga dapat berisi perintah yang harus diikuti web browser ketika user berinteraksi dengan dokumen melalui cara tertentu. Next one. Beberapa kegunaan dari JavaScript ialah yang pertama meletakkan teks dinamik dalam halaman HTML. Yang kedua, memberikan reaksi terhadap suatu event. Yang ketiga, membaca dan menulis elemen HTML. Yang keempat, memvalidasi data. Yang kelima, mendeteksi browser pengunjung web. Yang terakhir adalah menyimpan dan menerima informasi di komputer pengunjung halaman web. Berikut beberapa contoh dan cara deklarasi JavaScript seperti yang ditampilkan pada program di bagian kiri atas. Untuk penggunaan JavaScript, kita menggunakan script lalu mengetik tipe JavaScript-nya. Lalu setelah itu baru diketik kode-kode JavaScript-nya. Seperti contoh sederhananya bisa kita lihat di bagian kiri bawahnya, yaitu di bagian di bawah body. Dan hasilnya jika di running ada terdapat di sebelah kanan. Dan beberapa codingannya seperti dokumen write yang berfungsi untuk menulis ke dokumen HTML dan console log berfungsi untuk menampilkan pesannya ke konsol JavaScript. Next. Nah, untuk peletakan codingan pada JavaScript ada dibagi pada beberapa bagian. Yang pertama pada bagian head dapat kita lihat pada program di bagian kiri, dan untuk bagian body dapat kita lihat di bagian kanan. Next. Selanjutnya untuk bagian head dan body dapat kita lihat di codingan di sebelah kiri, itu gabungan dari yang head dan body seperti slide sebelumnya. Dan juga yang terakhir bagian eksternal, itu berarti kita membuat codingan JavaScript-nya itu terpisah dengan dengan codingan intinya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Saya ucapkan kepada Idris. Materi selanjutnya yaitu tentang kotak dialog yang akan dijelaskan oleh Uda Ilham. Kepada Uda Ilham dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kotak dialog. Jadi kotak dialog sendiri itu adalah suatu notifikasi yang diberikan ketika kita menggunakan JavaScript. Nah, di kotak dialog ini setidaknya ada 3 jenis yang diketahui. Pertama itu ada alert. Jadi alert ini biasa digunakan untuk menampilkan pesan atau informasi gitu. Nah,
biasanya fungsi alert ini gitu ditampilkan di web browser kita untuk memberikan suatu notif gitu, pesan atau informasi. Nah, untuk pemanggilannya sendiri itu kita ketikkan dulu script type-nya dulu, type-nya JavaScript. Kemudian kita tuliskan window.alert gitu. Ini menjelaskan bahwa window yang akan dibuka itu berjenis alert di kontak dialog. Kemudian kita tulis pesannya apa. Kalau di sini kita gunakan ini adalah contoh penggunaan kotak dialog alert. Kemudian kita tutup dengan script. Hasilnya bisa seperti yang dilihat di bawah, ditampilkan berupa notif yang diberikan tadi. Kemudian yang kedua yaitu ada kotak dialog prompt. Kotak dialog prompt ini biasanya digunakan untuk mengambil inputan data gitu. Jadi kita mengisikan data di sana. Apa gunanya? Itu untuk menginisiasi variabel yang akan kita gunakan di kedepannya, di website kedepannya. Untuk pemanggilannya sendiri sama seperti tadi juga kita buka dulu script type-nya dulu untuk JavaScript, kemudian kita buat variabel nama. Nah, untuk nama di sini terserah bebas karena ini variabel. Kemudian pemanggilannya kita gunakan prompt untuk menjelaskan jenis kotak dialognya. Setelah itu kita tuliskan kalimat apa yang ingin kita sampaikan gitu. Nah, setelah itu kita document.write, di mana maksudnya di sini yang akan ditampilkan itu apa gitu. Yang akan ditampilkan nanti setelah kita mengisikan prompt tadi, yaitu selamat datang. Kemudian kita, karena tadi variabel nama, nah nama yang akan dikeluarkan. Contohnya seperti yang ada di sebelah gambar kanan bawah, selamat datang Budi, contohnya seperti itu. Di mana ketika diisikan nama yang variabel nama tadi diisi Budi gitu. Kemudian kotak dialog yang ketiga yaitu ada kotak dialog confirm. Nah, confirm sendiri ini untuk melakukan konfirmasi pada tindakan tertentu. Nah, untuk confirm ini biasanya digunakan untuk aksi-aksi yang sedikit riskan, contohnya menghapus atau mengupdate semacamnya. Nah, untuk fungsi confirm sendiri itu biasanya mengembalikan nilai true jika iya gitu, dan false jika tidak, oke atau cancel gitu, seperti itu. Untuk scriptnya kita mulai dengan sama tadi script tipenya apa, kemudian kita buat nama variabelnya gitu. Setelah itu kita tentukan jenisnya confirm, kita buat kalimat yang ingin kita sampaikan gitu. Nah, di sini ada pengkondisian jika gitu, dimana jika hapus tadi kita oke kan gitu, maka yang keluar adalah tulisan selamat data Anda berhasil terhapus, itu berupa notifnya. Sedangkan jika tidak kita oke kan, maka yang keluar akan tulisan maaf, proses tidak dapat diselesaikan. Seperti itu. Kemudian kita tutup scriptnya. Untuk contoh oke dan tidak bisa dilihat di sebelah kanan bawah. Yang mulai dari atas itu yang diokekan, dan yang tidak itu yang di bawah, yang maaf tidak diproses. Selanjutnya contoh program untuk penggunaan variabel. Nah, untuk penggunaan variabel sendiri ini kita contohkan di sini yaitu untuk menghitung luas dan keliling persegi panjang. Fungsinya yaitu pertama kita buat dulu scriptnya seperti biasa, kemudian kita buat variabel-variabel yang ingin kita isikan. Di sini kita menggunakan prompt untuk meminta data yang diisikan oleh user nantinya, yaitu berupa panjang dan lebar. Nah, setelah itu kita buat variabel penghitung yang dijalankan secara server, itu berupa panjang dikali lebar. Panjang dan kali lebar tadi didapatkan dari inputan klien tadi. Setelah itu kita juga bisa menggunakan variabel keliling dengan rumus yang bisa dikerjakan, yaitu 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar. Nah, setelah itu kita keluarkan hasilnya berupa kalimat pembukanya dulu, misalnya contoh program menghitung luas dan keliling. Setelah itu kita buat lagi panjang, berapa hasil panjangnya gitu. Kita panggil variabel panjang yang sudah diisikan oleh klien tadi. Begitu juga dengan lebar. Setelah itu untuk luas kita dapatkan dari hasil perkalian tadi, yaitu untuk panjang kali lebarnya. Begitu juga dengan keliling. Nah, untuk hasilnya bisa dilihat di sebelah kanan bawah, seperti itu output yang akan dikeluarkan. Sedangkan untuk 2 gambar yang lain menjelaskan kita menginputkan data yang diinginkan tadi. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan percabangan atau kondisi. Nah, untuk program percabangan atau kondisi ini berarti kita harus menggunakan fungsi if gitu. Jadi pertama kita buat dulu variabel nilai,
Kemudian kita tentukan dulu promnya atau isiannya tadi yang bisa diisikan berapa yang kita isi. Kemudian dia akan dijadikan perulangan di sini yaitu berupa if gitu. Pertama, if jika nilainya lebih besar dari 85 dan kecil sama 100, maka alert atau notifikasi yang akan dikeluarkan itu siswa mendapatkan grade A gitu. Jika lebih kecil dari 85, maka dia akan menampilkan nilai B. Begitu juga terus ke bawah sampai nilai E gitu. Dan percobaan terakhir yaitu berupa else itu nanti akan dikeluarkan berupa kalimat maaf inputan Anda salah. Ini terjadi jika Anda misalnya tidak mengisikan angka di sana. Karena yang diulang adalah yang angka tadi. Gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Uda Ilham. Untuk selanjutnya yaitu contoh program perulangan looping yang akan saya jelaskan sendiri. Untuk looping atau perulangan sendiri itu ciri khasnya itu ada kata-kata for dan di sini di sebelah kanan sebelah kiri atas itu adalah ciri-ciri itu adalah contoh codingannya. Di sini kita buat dulu scriptnya, terus masukkan variabel. Dan di sini juga ada prompt untuk menginputkan berapa batas perulangannya. Misalnya kayak nanti ditampilkan di scriptnya tersebut. Dan ini ada sintaks for yang for A sama dengan 1, A kecil dari angka, terus A++. Nah, di sini kita bakalan nulis berapa yang bakal berapa perulangan yang bakal dimasukkan gitu. Nah, dan di sini dokumen write yang tampil. Terus di sebelah kiri bawah itu adalah tampilan dari scriptnya tersebut, dan di sebelah kanannya itu adalah tampilan dari perulangan. Nah, di sini kan yang dimasukkan adalah angka 5, berarti perulangan itu ada 5 kali. Dan sebelah kanan itu adalah hasil dari perulangannya. Lanjut. Untuk materi selanjutnya yaitu event. Nah, event itu sendiri adalah merupakan aksi yang dapat di-trigger oleh fungsi pada JavaScript. Event itu sendiri bisa juga merupakan sinyal yang memberitahukan program bahwa sesuatu telah terjadi. Contoh penggunaan event itu ketika mouse diklik atau ketika menampilkan halaman atau halaman web atau gambar, terus menggerakkan mouse ke suatu posisi tertentu, memilih kotak input pada form HTML dan mensubmit suatu form HTML. Nah, event itu sendiri memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu event on click. Nah, event ini akan di-trigger ketika mouse diklik pada suatu objek. Jenis selanjutnya yaitu event on load dan on unload. Ya, event trigger ini digunakan ketika pengunjung memasuki ataupun meninggalkan suatu halaman web. Jenis selanjutnya yaitu on focus, on blur, dan on change. Ini dikombinasikan dengan penggunaan fungsi untuk memvalidasi suatu isian form. Jenis selanjutnya yaitu on submit. Event ini digunakan untuk memvalidasi seluruh isian form sebelum disubmit. Dan jenis terakhir yaitu on mouse over dan on mouse out. Event ini digunakan untuk membuat tombol yang teranimasi. Nah, ini adalah contoh dari event. Contoh dari event itu ini adalah contoh yang dari event on click. Nah, di sini kita buat dulu script type-nya, terus ada function siapa. Nah, di situ kita return Windows alert-nya selamat datang. Ini adalah contoh event on click. Nah, di sini ada button on click siapa.
Terus tampil ada kata-kata klik di sini, dan ini adalah tampilan dari saat sintaks ini di run. Saat diklik di sini, nah bakalan tampil localhost say selamat datang. Ini adalah contoh event on click. Nah, sekian dari penjelasan saya. Untuk materi selanjutnya yaitu contoh program secara keseluruhan yang akan dijelaskan oleh Farhan. Kepada Farhan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan A dengan NIM 1911521020. Kali ini Farhan akan mencoba untuk membuat contoh program dari materi yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu mengenai client side dengan dasar JavaScript. Langsung saja kita ke text editornya. Di sini kita buat untuk file baru, dimana untuk program kali ini yang akan dibuat yaitu program dengan penggunaan variabel serta kotak dialog, dimana programnya itu adalah program menghitung luas segitiga. Di sini kita akan save terlebih dahulu file yang telah dibuat dengan nama segitiga, dan untuk tipenya itu adalah HTML. Selanjutnya kita akan buat untuk kerangka dari HTML-nya terlebih dahulu. Kemudian untuk title-nya kita bisa buat menjadi luas segitiga. Dan di sini adalah tag body-nya. Pada tag body itu kita akan letakkan JavaScript, dimana seperti yang kita ketahui untuk peletakan JavaScript itu dapat di bagian head, body, bagian head dan body, ataupun pada bagian eksternal. Nah, kali ini kita akan meletakkannya pada bagian body. Untuk deklarasinya adalah sebagai berikut. Kemudian kita akan gunakan beberapa variabel di sini untuk menghitung luas segitiganya, di mana untuk deklarasi variabel kita terlebih dahulu gunakan keyword var, kemudian nama variabelnya, di mana yang pertama itu ada variabel alas. Di sini kita gunakan kotak dialog prompt yang akan digunakan untuk meminta inputan dari pengguna. Caranya adalah menuliskan window, kemudian prompt, dan teksnya adalah silahkan inputkan alas segitiga. Silahkan inputkan panjang alas segitiga, yaitu dalam sentimeter di sini. Kemudian untuk variabel yang kedua kita akan gunakan variabel tinggi untuk meminta inputan tinggi juga dari pengguna. Di sini kita gunakan window prompt, silahkan inputkan tinggi segitiga. Oh iya, di sini kita akan masukkan untuk default value-nya dari nilai variabel alas dan juga nilai variabel tinggi berupa 0. Selanjutnya itu adalah variabel luas, dimana variabel luas adalah hasil perkalian dari variabel alas dikali dengan variabel tinggi dibagi dengan 2, atau sesuai dengan luas segitiga, yaitu setengah alas kali tinggi. Selanjutnya untuk tiap
nilai dari variabel alas, tinggi, dan hasil luas ini akan kita tampilkan ke halaman HTML, yaitu dengan penggunaan dokumen write di sini. Dan kita pertama itu adalah untuk bagian pendahuluannya kita buat diketahui terlebih dahulu, kemudian baris baru. Selanjutnya kita akan gunakan untuk bagian alas dari segitiga, akan kita tampilkan hasilnya. Alas segitiga, panjang alas segitiga, sini akan kita ambil nilai variabel alasnya itu dalam sentimeter. Selanjutnya itu adalah untuk tinggi dari segitiganya, tinggi segitiga. Dan yang terakhir itu akan kita tampilkan untuk luas segitiga yang didapatkan. Nah, di sini dapat kita save terlebih dahulu, dan sebelumnya akan kita tambahkan pada bagian bodinya. Itu pertama adalah judulnya, yaitu program menghitung luas segitiga. Selanjutnya kita save dan kita coba untuk tampilkan di sini. Kita buka web browser dan mengunci alamat localhost dan nama folder tempat file itu disimpan. Selanjutnya kita buka untuk file segitiga HTML-nya. Di sini terlebih dahulu akan diminta inputkan panjang alas segitiga sesuai dengan kegunaan dari jendela ataupun kotak dialog prompt sebelumnya. Kita misalkan untuk input panjang alas segitiganya 8 cm dan tinggi segitiganya itu 3 cm. Dan di sini didapatkan bahwasanya panjang alas segitiga yang kita inputkan itu ada 8 cm, tingginya 3 cm, dan luas yang didapat adalah 12 cm persegi. Nah, di sini kita juga dapat menampilkan hasilnya berupa konsol JavaScript dengan penggunaan konsol log, bukan dokumen write. Kita bisa copy di sini, dan kita pastekan dan diubah untuk dokumen write-nya menjadi konsol log. Begitupun untuk yang lainnya, untuk alas dari segitiga, tinggi, dan juga untuk luas. Kita save terlebih dahulu dan kita reload kembali pada web browser. Sini kita ulangi lagi, masukkan alasnya 8, tingginya 3, dan di sini didapatkan untuk penggunaan dari dokumen write yang akan menampilkan ke halaman HTML. Sedangkan untuk konsol log tadi kita dapat lihat di sini dengan memilih inspect dan beralih ke tab konsol. Di sini dapat dilihat itu diketahui panjang alas segitiga yang kita inputkan tadi ada 8 cm, tinggi segitiganya 3 cm, dan luas segitiga yang didapat adalah 12 cm persegi. Nah, selanjutnya itu kita akan mencoba untuk membuat program dengan penggunaan looping dan juga percabangan ataupun pengkondisian. Di sini untuk program yang akan kita buat adalah program menampilkan bilangan genap sesuai dengan batasan inputan dari pengguna. Untuk filenya kita save terlebih dahulu dengan nama genap, dan juga untuk tipenya adalah HTML. Untuk kerangkanya kita dapat copy saja dari file sebelumnya, kita pastekan. Sini kita ubah untuk title pada tag head-nya itu menjadi bilangan genap.
Kemudian di sini untuk judulnya program menampilkan bilangan genap. Sama seperti sebelumnya, kita akan deklarasikan untuk JavaScript pada bagian body. Kemudian untuk variabel yang akan kita gunakan itu hanya satu variabel. Di sini kita berikan nama variabelnya batas untuk meminta inputan dari pengguna sebagai batasan dari perulangan yang dilakukan untuk menampilkan bilangan genap. Di sini untuk teksnya adalah silahkan inputkan batasan bilangan. Kemudian untuk default value-nya kita masih gunakan 0. Kemudian selanjutnya itu adalah kita membuat perulangan. Di sini digunakan perulangan for untuk memeriksa tiap bilangan apakah bilangan genap atau tidak. Di sini kita buat satu variabel, misalkan n sama dengan 1. Kemudian n kecil dari batas yang diinput oleh pengguna, nilai batasnya, dan n bernilai plus. Di sini akan kita masukkan lagi kondisi, yaitu ketika n di mod 2 sama dengan 0 ataupun n mod 2 itu tidak bersisa, maka artinya n merupakan bilangan genap dan akan kita tampilkan di sini, yaitu dengan penggunaan dokumen write. Kita tampilkan untuk bilangan n-nya dan kita tambahkan stroke spasi. Selanjutnya kita juga akan buat di bagian konsol JavaScript-nya dengan penggunaan konsol log. Di sini dapat kita hapus yang lainnya dan kita save. Untuk running programnya kita dapat tambahkan di sini tab barunya dan menuju alamat sebelumnya. Di sini kita pilih untuk filenya adalah genap.html dan akan diminta terlebih dahulu untuk batasan bilangan perulangannya. Di sini kita misalkan itu ada 15 dan kita oke kan, sehingga tampil itu adalah bilangan genap dari batasan yang kita inputkan, itu dari 15, dan ditampilkan ada bilangan 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan juga 14, karena untuk bilangannya yang akan ditampilkan kecil dari 15. Selanjutnya kita juga dapat lihat di bagian inspect di sini untuk console log-nya. Nah, di sini kita beralih ke tab konsol dan didapatkan untuk bilangan genap yang kecil dari 15. Ada 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan juga 14. Program selanjutnya yang akan kita buat adalah program dengan penggunaan event di sini dan juga fungsi. Di mana kita ketahui event itu adalah aksi yang dapat di-trigger oleh fungsi pada JavaScript. Di sini kita akan buat terlebih dahulu file baru dan kita save. Di mana program yang akan kita buat yaitu program identitas dan grade siswa. Jadi akan kita buat filenya adalah siswa dan untuk tipenya HTML. Selanjutnya kita akan salin ataupun copy lagi untuk kerangkanya dan kita pastekan. Di sini adalah kita buat title-nya yaitu identitas dan grade nilai. Kemudian untuk judul dari programnya itu adalah program ident.
identitas dan grade nilai siswa. Untuk variabelnya terlebih dahulu kita akan fokus ke bagian identitas. Di sini ada nama untuk siswanya. Teksnya itu adalah silahkan inputkan nama siswa. Kemudian untuk default value-nya itu kita hapus saja. Dan selanjutnya itu adalah untuk NISN dari siswanya, nomor induk siswa nasional. Di sini untuk teksnya itu adalah silahkan inputkan NISN siswa. Selanjutnya ada tahun lahir siswa. Variabelnya kita beri nama lahir saja. Silahkan inputkan tahun lahir siswa untuk teksnya. Kemudian terakhir itu ada alamat dari siswanya. Silahkan inputkan alamat siswa. Nah, di sini kita gunakan window prompt semuanya yang diminta terhadap inputan pengguna. Dan terakhir itu ada untuk variabel umur, di mana variabel umur sendiri itu akan kita terlebih dahulu deklarasikan untuk variabel sekarang. Dengan nilainya itu adalah 2021 sesuai dengan tahun saat ini, dan variabel umur itu nilainya adalah hasil pengurangan antara variabel sekarang dengan variabel tahun lahir dari siswa. Selanjutnya kita akan buat itu adalah fungsi identitas di sini. Di mana fungsi identitas ini akan kita tampilkan identitas yang telah diinputkan oleh pengguna menggunakan window prompt sebelumnya. Oleh karena itu kita akan menuliskan ke halaman HTML, jadi kita pakai dokumen write di sini. Yang pertama itu adalah nama mahasiswa. Kita ambil untuk isian dari variabel namanya. Kemudian kita buat baris barunya. Selanjutnya itu adalah untuk NISN. Di sini NISN siswa sebelumnya. Dan yang ketiga itu ada tahun lahir dari siswa. Kemudian ada umur dari siswanya. Selanjutnya itu adalah alamat dari siswa. Kemudian di sini selain memakai dokumen write, kita juga akan gunakan console log. Kita copy saja dan kita pastekan. Di sini kita ubah menjadi console log. Dan kita juga akan ubah untuk NISN siswa, kemudian tahun lahir siswa, umur siswa, dan juga alamat siswa. Selanjutnya kita akan panggil untuk fungsi dari identitas, dan kita buat fungsi kedua, yaitu fungsi untuk menentukan grade nilai dari
siswanya. Di sini kita buat untuk nama fungsinya nilai grade saja kita buat untuk nama fungsinya. Kemudian untuk variabelnya itu ada variabel nilai, kita buat dimana untuk variabel nilai ini akan kita ambil juga inputannya dari pengguna. Silahkan inputkan nilai siswa, dimana untuk default value nya kita set menjadi 0. Kemudian di sini kita akan melakukan pengkondisian untuk menentukan grade nilai yang didapat oleh siswa, dimana kita akan gunakan percabangan if else di sini. Yang pertama itu adalah if ketika nilai dari siswanya itu besar sama 85 dan nilai kecil sama 100, maka akan kita panggil terlebih dahulu untuk fungsi identitasnya. Kemudian akan kita tampilkan di sini untuk command write. Itu teksnya adalah siswa mendapatkan nilai. Kita panggil untuk variabel nilainya, dan untuk grade-nya itu adalah grade A. Kemudian di sini kita buat juga untuk console log-nya. Kemudian untuk kondisi yang kedua kita dapat copy saja di sini dan kita pastekan. Itu else if kondisinya ketika nilai besar sama dari 75 dan nilai kecil dari 85, maka kita akan panggil fungsi identitas dan untuk grade-nya itu adalah B di sini. Kondisi ketiga itu adalah ketika nilainya besar sama dengan 60 dan nilainya kecil dari 75, maka untuk grade-nya adalah C. Kondisi yang keempat itu adalah nilainya besar sama 50 dan nilainya kecil dari 60, maka untuk grade-nya itu adalah D. Dan untuk kondisi berikutnya ketika nilainya besar sama 0 dan nilainya kecil dari 50, maka untuk grade-nya itu didapat E. Dan kondisi else, jika tidak terdapat kondisi di atas, maka itu akan ditampilkan berupa di sini akan kita tampilkan alert, window alert, itu berupa kotak jendela peringatan dengan teks adalah maaf, silahkan inputkan nilai yang benar. Kemudian selanjutnya di sini seperti yang kita ketahui itu untuk event yang akan kita coba gunakan adalah event on click di sini, yaitu event yang akan di-trigger ketika mouse diklik pada satu objek. Jadi untuk objeknya itu adalah berupa button. Kita buat buttonnya terlebih dahulu. Di sini untuk eventnya adalah on click, dimana ketika diklik maka button akan menjalankan fungsinya itu bernama grade.
Dan untuk nama dari buttonnya akan kita buat cek nilai. Selanjutnya akan kita coba save dan kita akan jalankan ke web browser lebih dahulu, kemudian menuju alamat localhost dan nama foldernya. Di sini itu nama file sebelumnya adalah siswa.html. Di sini kita diminta untuk inputkan nama siswa. Kita akan coba inputkan namanya, misal Budi Hartono, kemudian NISN siswanya 1122334455, kemudian tahun lahir siswa 2007 misalkan, inputkan alamat Limau Manis, Padang. Nah, di sini dapat dilihat penggunaan dari dokumen Write terhadap identitas siswa yang kita minta inputannya pada pengguna, di mana nama siswanya Budi Hartono, NISN 1122334455, tahun lahir 2007. Sepertinya ada kesalahan di sini untuk umur mahasiswanya dan juga alamat. Kita lupa menukar variabelnya. Untuk umur siswanya itu adalah umur, dan juga untuk alamat di sini. Dan akan kita coba lagi reload. Di sini Budi Hartono, kemudian NISN-nya, untuk tahun lahir 2007, kemudian alamat Limau Manis, Padang. Nah, di sini telah berhasil, itu tahun lahirnya 2007 dan umur siswanya ada 14, alamat siswanya Limau Manis, Padang. Selanjutnya akan kita coba lihat di konsol JavaScript-nya. Sini pada bagian konsol dapat dilihat nama siswa Budi Hartono, NISN siswanya, tahun lahir siswa 2007, umur siswa 14, dan alamat siswanya Limau Manis, Padang. Kemudian kita akan coba untuk klik button cek nilai untuk eventnya. Di sini kita akan inputkan nilai mahasiswa, misalkan nilai siswanya misalkan 86, dan kita oke. Nah, di sini didapat bahwasanya siswa mendapatkan nilai 86 dan grade A-nya sesuai dengan kondisi sebelumnya, dimana untuk grade A itu adalah jika nilainya besar sama 85 dan kecil sama dengan 100. Kita akan coba lihat juga pada bagian inspect di sini untuk konsolnya. Sini didapatkan siswa mendapatkan nilai 86 dan grade-nya adalah A. Kemudian akan kita coba masukkan untuk siswa yang kedua, misalkan Agustian Zaki, kemudian inputkan NISN siswanya itu misalkan tahun lahir 2006, kemudian alamatnya itu ada di Kampung Dalam, Pauh. Dan di sini setelah dapat dilihat untuk nama siswa, NISN siswa, tahun lahir, umur, dan alamatnya. Kemudian kita akan coba cek nilai. Di sini kita inputkan nilainya adalah 84. Atau kita akan coba inputkan bukan nilai. Misalkan adalah berupa kalimat 84. Dan didapatkan di sini itu adalah penggunaan dari kotak dialog
berupa kotak dialog alert di sini yang teksnya berisi maaf silakan inputkan nilai yang benar, karena itu tidak ada kondisi untuk nilai berupa string. Nah, mungkin sekian saja untuk contoh program kali ini. Jika banyak kesalahan dan kekurangan, Farhan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.